Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua yang sekarang ini sedang dalam keadaan yang terus dicemaskan. Sampai kapan wabah ini akan terus terjadi? Kita semua mengalami hal-hal yang membosankan, capek, dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang setia untuk menemani kita semua, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan tentang suara kesembuhan. Di dalam kitab 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, apabila aku menutup langit, maka tidak ada hujan, dan apabila aku memerintahkan belalang menghancurkan tanah ini dan mengirimkan penyakit terhadap umatku, dan jika umatku memanggil namaku, merendahkan diri, berdoa dan mencari aku, serta meninggalkan jalan yang jahat, maka aku akan mendengar mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku siap mendengar doa mereka dari tempat ini. Ini adalah Alkitab dalam terjemahan yang berbeda dengan terjemahan baru. Ini terjemahan sehari-hari, tapi ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Allah yang mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memang tidak merancangkan yang jahat, tapi Dia mengizinkan wabah ini terjadi. Semua itu bisa terjadi karena Tuhan sedang berurusan dengan umatnya. Tuhan menginginkan umatnya untuk kembali kepada Dia, menghargai Dia, menghormati Dia. Karena apabila manusia tidak mengingat Tuhan, tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan lagi, tidak menyembah Tuhan lagi, maka dia akan menyembah yang lain. Dia akan memiliki idola yang lain yang selain Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit terjadi untuk mengingatkan umatnya bahwa umat Tuhan harus dekat kepada Dia. Itulah sebabnya kalau pandemi atau wabah ini terjadi di tengah-tengah kita dan saudara-saudara yang ada di Bandung dan sekitarnya atau di tempat-tempat yang lain sudah diberlakukan PSBB di mana pembatasan-pembatasan itu berskala besar, banyak yang jalan yang ditutup, tidak boleh keluar kota atau masuk dalam satu kota dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mendengar mungkin orang-orang yang dekat dengan kita sudah terkena wabah ini dan mereka sudah dahulu pulang dari kita. Saat ini saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami hal ini bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam masa-masa seperti ini? Tuhan katakan, jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Saudara, ini yang perlu kita bersama-sama saat ini kita lakukan. Saudara, percaya kepada Tuhan, melihat kembali kepada Tuhan, merendahkan diri adalah mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang memerintah atas kita. Kita tidak akan bisa berbuat sesuatu pun tanpa Dia. Dialah yang berkuasa, dialah yang kita harus layak hargai, hormati, utamakan dalam hidup ini. Kehidupan kita adalah untuk Dia. Saudara, selama kita menyimpang dari itu, maka Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit terjadi. Ini adalah untuk kita, supaya kembali mendekat kepada Dia. Dan ini yang Tuhan mau.
Kita semua datang kepada Tuhan, mencari kembali wajah Tuhan. Apakah kita selama ini benar-benar menemukan, bertemu dengan Tuhan, kita tahu wajahnya. Dalam artian kita bisa merasakan apakah dia bersuka cita karena kita, apakah dia senang melihat kita, apakah dia sedih melihat kita. Sering kita tidak peduli akan hal itu. Kita punya hidup tidak ada hubungannya dengan Tuhan lagi. Tidak ada hubungannya dengan rencana Allah dalam hidup kita. Padahal rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Tapi kita tidak peduli lagi dengan itu. Kita sibuk dengan hidup kita. Kita merasa mampu, kita merasa kuat tanpa Tuhan pun. Kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita bisa dengan bebas memilih apapun yang kita mau lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali sadar bahwa Tuhan ada di atas segalanya. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mengalami saat ini wabah itu dalam hidup saudara, saudara sedang sakit, saudara sedang mengalami kesulitan yang besar, saudara, kita berpikir bahwa kenapa ini terjadi? Bukankah aku sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau? Bahkan hidupku sudah aku berikan kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting di dalam masalah seperti ini, saudara, kita mencari wajah Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup ini. Bukan apa yang kita cita-citakan, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita rencanakan, tapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, kembalilah kepada Tuhan. Merendahkan diri itu menyisihkan semua yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kesukaan kita, kita taruh dulu di samping. Kita merendahkan diri. Tuhan, apa yang Engkau mau? Karena Engkau memberi aku hidup, pasti ada rencana Tuhan. Dan mungkin apa yang saya mauin, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya rencanakan selama ini tidak sesuai dengan hatimu, tidak sesuai dengan pikiranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kembali percaya kepada Tuhan. Kembali utamakan Tuhan dalam hidup kita. Itulah merendahkan diri. Berdoa kalau engkau sedang sakit. Saat ini saatnya saudara datang kepada Tuhan dengan keterbatasan saudara. Saudara tidak perlu mengklaim ayat ini, ayat itu. Janji-janji Tuhan, betul. Tuhan banyak janji-janjinya di dalam Alkitab. Tetapi Dia ingin engkau pribadi menghadap Dia. Bukan untuk menuntut janji-janji itu. Tetapi bertanya, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku yang aku belum lakukan? Dan saat inilah Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau kembali kepada rancanganmu. Aku mau kembali kepada pikiran-pikiranmu. Aku mau kembali kepada perasaanmu. Tuhan, tolong aku supaya aku benar-benar ada di dalam jalur yang Tuhan tetapkan. Rencana Allah di dalam hidupku ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengasihi engkau. Bahwa Tuhan sangat berkepentingan kepada engkau. Apabila engkau sungguh-sungguh datang pada Dia, berdoa, meminta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan. Saudara, kesembuhan, pemulihan, itu adalah belas kasihan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup kita. Kita memang bisa mengklaim janji-janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu selalu ada di sana segala sesuatu yang kita harus lakukan. Kadang kita hanya menuntut janji Tuhan, tetapi kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau kita seimbang. Kalau kita seimbang, rencana Allah itu tergenapi dalam hidup kita.
maka segala sesuatu kita bisa bicarakan dengan dia. Termasuk umur kita, termasuk kesehatan kita, termasuk segala sesuatu yang Tuhan bisa percayakan bagi hidup kita. Pekerjaankah, harta bendalah, keluarga kita, semuanya harus sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Maka saudara akan menemukan wajah Tuhan. Saudara akan kembali menemukan apa itu wajah Tuhan. Perkenanan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan kembali mau memandang kepada kita. Tuhan kembali mau berbicara kepada kita. Muka dengan muka. Sehingga kita kembali sebagai anaknya. Kita kembali sebagai umatnya. Dan Tuhan adalah sebagai Tuhan kita. Seperti pada zaman-zaman dahulu. Umatnya boleh datang kepada dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini adalah saatnya. Mari kita sungguh-sungguh mengoreksi hidup kita. Kalau hidup kita ini sudah menyimpang dari apa yang Tuhan rencanakan. Talenta yang Tuhan berikan. Harta yang Tuhan berikan. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kalau saudara merasa bahwa saudara sudah jauh dari Tuhan, saudara sudah jauh dari rancangan Tuhan, inilah saatnya kita datang kepada Dia. Dan saya akan bersama-sama dengan saudara berdoa. Saudara, saya akan berdoa untuk saudara yang saat ini sakit. Saudara kena virus yang sedang merajalela saat ini. Saudara, mari saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Saudara boleh tumpangkan tangan saudara ke atas dada saudara. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Percaya, pandang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengampuni. Biarlah Engkau memulihkan Tuhan. Saudaraku yang saat ini sedang mengalami serangan dari wabah ini. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir. Engkau sentuh Tuhan. Engkau sentuh Tuhan dengan kekuatan-Mu. Hamba-Mu mohon, Hamba-Mu berdoa. Saat ini Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk mengusir segala virus yang saat ini menempel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan. Tuhan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku ini biar diselamatkan. Dia boleh kembali kepada jalan-Mu. Dia boleh kembali kepada rencana-Mu. Dan hidupnya boleh kembali diberkati. Dan untuk memuliakan Engkau. Untuk memberitakan bahwa Engkau hidup dan berdaulat atas kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kalau engkau mengalami kegelisahan, kalau engkau mengalami kecemasan, sampai kapan hal ini akan terjadi? Saudara, secara ekonomi keadaan ini sudah mulai mempengaruhi saudara. Saudara sudah beberapa lama di rumah. Saudara tidak bisa bekerja dengan baik. Saudara mulai khawatir dengan hidup. Saudara, saat ini adalah saatnya saudara datang kepada Tuhan sebagai juru selamat. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan adalah penguasa atas langit dan bumi. Saudara percaya, kembali percaya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepadamu waktu, kesempatan, saudara gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara boleh tumpangkan tangan saudara di dada saudara. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Saat ini Engkau sentuh saudaraku ini. Yang mengalami kecemasan, yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami ketakutan akan masa depan. Tuhan, saat ini Engkau jamah, Engkau sentuh dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus, Roh damai sejahtera itu saat ini mengalir dalam kehidupannya. Biarlah saudaraku ini
mengalami pemulihan daripada Tuhan. Segala kecemasannya kami percayakan kepadamu. Kekhawatirannya kami percayakan kepadamu. Kami serahkan kepadamu. Tuhan yang menyentuh hidupnya, dipulihkan, dilimpahi damai sejahtera. Dan masa depan ada di dalam kehidupan saudaraku ini. Tuhan, Engkau yang akan tolong. Engkau akan tolong. Engkau bukakan pintu anugerahmu. Engkau bukakan pintu berkatmu. Supaya saudaraku ini benar-benar hidup dan memuliakan Engkau. Apa yang dikhawatirkan, yang dicemaskan, Tuhan angkat semua. Engkau ganti dengan damai sejahtera. Kami percayakan kepadamu. Tuhan yang memberkati. Kalau ada saudara-saudara yang sakit, Tuhan jamah. Dan Engkau pulihkan mereka. Pulihkan keluarga-keluarga ini Tuhan. Supaya mereka tetap berharap kepadamu. Mereka tetap bersandar kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah wabah ini hanya satu yang bisa diandalkan adalah Yesus yang mati tersalib dan bangkit menjadi Tuhan yang hidup dan berkuasa sampai hari ini. Dan di dalam nama itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tetaplah percaya, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Jangan engkau cemas. Jangan engkau terus-menerus khawatirkan hal-hal yang terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus yang menentukan segala sesuatu. Kalau engkau tetap memandang kepada Dia, kalau engkau tetap memiliki hubungan yang baik dengan Dia, jangan takut. Engkau orang yang dilindungi. Engkau orang yang ada di dalam tangan Tuhan. Engkau orang yang ada di dalam hati Tuhan. Mata Tuhan tetap ada memandang kepadamu dan hatinya tetap ingin memperhatikan dan mendengar engkau. Tuhan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.